Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mereview artikel terkait Big Data and Algorithmic Trading Against Periodic and Tangible Asset Reporting, The Need for UXBRL. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Henita Verina Amalia Putri, NPM 08, Sukma Mega Suryani FM, NPM 13, Rachma Putri Nur, NPM 33, Rachma Atika Putri, NPM 43, Anya Tamara Vina Audita, NPM 59, dan Wahyu Ramadan, NPM 177. Yang pertama, saya Rachmatika Putri, NPM 190130143 akan menjelaskan tentang pendahuluan. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk memberikan informasi kepada investor suatu perusahaan. Untuk sistem akuntansi, untuk menangkap kembali relevansi sebelumnya, mereka harus memberikan informasi yang terutama berkaitan dengan pemilik pemegang saham. Dengan perkembangan teknologi seperti internet, informasi menjadi lebih mudah diakses dan lebih bervariasi. Jumlah yang lebih banyak pihak yang berkepentingan dapat memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk mengikuti kinerja perusahaan. Untuk mengoperasionalkan sistem informasi akuntansi seperti ini digunakan XBRL atau Extensible Business Reporting Language. Standar XBRL memfasilitasi komparabilitas. Selain itu, ini adalah metode passing informasi turun melalui rantai nilai. XBRL memberikan perusahaan yang menggunakannya kesempatan untuk menformalkan dengan tepat bagaimana pengukuran agregat diwakili dalam laporan diterbitkan. Sayangnya, standar XBRL tradisional tidak dirancang untuk menangkap aliran informasi yang sangat kaya yang tersedia untuk manajemen melalui sistem ERP perusahaan. Terlepas dari keterbatasan ini, XBRL menawarkan kemampuan yang belum dimanfaatkan yang dapat dimanfaatkan dan diterapkan pada informasi akuntansi seperti UXBRL. Salah satu keuntungan taksonomi XBRL adalah ia secara alami mendukung hierarki. Hierarki diperlukan untuk berbasis sumber daya modal. Ini karena tingkat hierarki dapat menjadi hubungan generalisasi, misalnya aset dan aset lancar, dan hubungan antara item di tingkat dapat menjadi hubungan asosiasi, misalnya harga dan kuantitas persediaan chip dari REE. McCarthy Model. Keuntungan kedua adalah XBRL dapat dibaca oleh mesin. Akibatnya, tag tertentu dapat dipilih untuk menyediakan berbagai macam analisis. Bersama-sama, kedua kemampuan XBRL ini memungkinkan pengguna untuk mencampur dan mencocokkan tampilan disesuaikan pada berbagai tingkat detail menggunakan besar analisis bantuan mesin daya komputasi. Sistem UXBRL tidak hanya berfokus pada informasi keuangan, tetapi juga mencakup set input yang luas. Masukan tersebut meliputi operasional LST, lingkungan sosial, tata kelola, variabel pasar, dan informasi big data. Selanjutnya, saya Anya Tamara, NPM 059, akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi, input, dan pengguna. Selanjutnya, pada pengertian sistem informasi akuntansi. Tujuan sistem informasi akuntansi yaitu untuk mengumpulkan masukan, melakukan penyelidikan langsung, dan mendukung analisis untuk membantu pemangku kepentingan dalam membentuk keyakinannya tentang keadaan perusahaan saat ini dan masa depan kembali. Akuntansi harus berfokus pada perubahan atau bagaimana sebuah perusahaan mungkin berbeda dari sisa pasar, yang bertepatan dengan pandangan sumber daya strategis perusahaan. Sumber daya merupakan barang langka yang berdampak pada fungsionalitas atau efisiensi perusahaan. Informasi akuntansi sebagai informasi yang merevisi ekspektasi pengguna atas arus ke masa depan perusahaan ke atas atau ke bawah. Pada saat mengevaluasi sistem informasi akuntansi saat ini di bawah postulat bahwa sistem tersebut harus mencakup semua informasi yang dapat mengubah ekspektasi pasar yang tidak memadai. Dunia yang berubah dari data tidak terstruktur dan semi-terstruktur. Sejak pergantian abad, telah ada proposal dan seruan untuk sistem pelaporan yang dirancang untuk menyimpan kekayaan data keuangan di luar apa yang diwakili dalam laporan laba rugi tradisional dan neraca. Kelompok non-pemerintah seperti SASB dan IIRC berusaha untuk menambahkan dimensi informasi non-keuangan ke dalam kerangka pelaporan mereka. SASB telah menambahkan metrik terperinci dan khusus untuk setiap industri seperti faktor kekayaan intelektual, privasi data, dan industri perangkat lunak, integritas, dan sponsor. Hal ini menjadi faktor yang relevan untuk menghitung nilai perusahaan di dunia. Proposal pemegang saham yang sesuai dengan definisi materialitas bisnis SASB dapat meningkatkan nilai perusahaan ketika dilaksanakannya IIRC menggunakan pendekatan relevansi
informasi saat membuat kerangka pelaporan terintegrasi. Memperluas ruang lingkup, ada banyak jenis pengungkapan interim yang meningkatkan kualitas keluaran informasi. Seperti dari peringkat pihak ketiga, siaran pers 8K, dan pengajuan 13D. Banyak dari peristiwa ini memiliki efek nyata pada harga saham dan volume perdagangan. Selain konten informasi perusahaan, frekuensi kedatangannya juga berubah. Perusahaan berdasarkan pada kumpulan informasi pembuat keputusan di pasar saat ini membuat kebutuhan akan paradigma pelaporan keuangan berkualitas lebih tinggi untuk melengkapi kumpulan informasi. Pengguna sistem informasi akuntansi. Kemajuan teknologi telah mengakibatkan kedatangan informasi pada kecepatan yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Hambatan masuk untuk partisipasi di pasar telah diturunkan. Investor retail, serikat pekerja, karyawan, dan kelompok kepentingan lainnya telah meningkat keterlibatan mereka dengan perusahaan. Kebutuhan informasi telah meluas ke kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas, karena pemangku kepentingan maupun dapat memberikan penilaian masa depan perusahaan dan arus kas. Informasi yang digunakan oleh pihak-pihak ini juga harus dimasukkan ke dalam sistem informasi akuntansi. Investor retail juga mendapatkan manfaat dari pengurangan biaya pencarian informasi atau menu item yang diperluas untuk dicari, karena tindakan yang lebih relevan akan tersedia di lokasi terpusat dan analisis yang disempurnakan ditawarkan oleh sistem pendukung keputusan bawaan. Selanjutnya ada paradigma pelaporan yang lebih relevan dengan nilai. Nah, di sini ada 3 poin yang akan dijelaskan. 1. Model konseptual. 2. Big data dalam model tampilan berbasis sumber daya. 3. Model konseptual diimplementasikan sebagai XBRL. Poin 1 ada model konseptual. Nah, sistem informasi akuntansi untuk masa depan itu perlu menerima banyak masukan sumber dan memberikan tampilan yang dapat disesuaikan untuk pengguna yang berbeda. Struktur hierarki yang dipilih dalam makalah ini adalah kelompok berdasarkan sumber daya strategis dengan alasan sebagai berikut. 1. Sistem informasi hierarki harus dapat diskalakan, yang artinya kategorisasi yang berorientasi pada sumber daya telah terbukti mampu menelusuri item tertentu di satu ujung dan menggeneralisasi hingga klasifikasi seperti aset atau kewajiban di ujung lain. Hal ini tentunya akan lebih fleksibel daripada entry ganda pada aset dan kewajiban modal. 2. Perluasan pada model REA yang mengasah fokus perusahaan sebagai agregasi sumber daya, yang artinya REA lebih bergantung pada GAAP dengan struktur sumber daya berupa saham dan peristiwa seperti aliran. Item pada GAAP ini merupakan kekuatan namun juga sulit untuk diukur menjadi niat baik dan hanya jika diperoleh. Nah, selanjutnya, pada era big data ini, volume informasi melarang pencarian yang tidak terarah. Pandangan berbasis sumber daya dari perusahaan dapat mengklasifikasikan big data dan data dari perusahaan kecil yang sesuai dengan informasi yang telah diberikan tentang sumber daya perusahaan. Nah, pada tampilan berbasis sumber daya, item tertentu akan dimasukkan ke dalam sistem informasi akuntansi dengan generik deskripsi namun mendapatkan tag penjelas saat bergerak melalui rantai nilai yang nilainya itu dilacak dengan UXBRL. Nah, sumber daya strategis ini membentuk utas pemersatu sistem informasi akuntansi yang menghubungkan input dan output data ke pengguna di tingkat konseptual. Selanjutnya, poin 2, Big Data dalam model tampilan berbasis sumber daya. Sumber data eksternal termasuk Big Data bukanlah sumber daya strategis, namun telah disempurnakan menjadi pengukuran sumber daya. Nilai pasar juga termasuk jenis pengukuran dan satu-satunya jenis yang digunakan dalam arus GAAP. Namun, Big Data ini dapat menghasilkan berbagai jenis pengukuran. Contohnya, yang merupakan sumber daya itu tombol like pada Facebook dan tombol retweet pada Twitter, itu dapat mengukur tingkat popularitas dengan generasi muda atau sensitivitas teknologi perusahaan. Selanjutnya, poin 3, model konseptual diimplementasikan sebagai XBRL. Nah, di sini ada penggunaan XBRL, kemampuan XBRL, dan keuntungan XBRL. Penggunaan XBRL. XBRL ini digunakan untuk mengoperasionalkan model pengorganisasian input data berbasis sumber daya. Nah, XBRL ini dibuat untuk overlay di atas GAAP standar.
Konstruksi GAAP seperti ekuitas, pendapatan operasional, aset, aset lancar, segmen bisnis, dan akun individu bersifat hierarki, sehingga taksonomi XBRL ini dapat dengan mudah memasukkan konstruksi GAAP dan konstruksi akuntansi yang diperluas. Nah, selain itu, XBRL memungkinkan beberapa tingkat agregasi dan disagregasi. Selanjutnya, kemampuan XBRL. Kemampuan XBRL ini untuk mendukung paradigma pelaporan yang telah didokumentasikan dengan baik oleh asosiasi dan para sarjana. Lalu selanjutnya ada keuntungan XBRL. Keuntungan lain dari XBRL adalah keterbacaan mesin yang membantu pengguna informasi dalam menggunakan semua sumber daya big data yang sepenuhnya telah tersedia. Program yang menanyakan database pada tag yang cocok dan melakukan analisis diperpanjang dapat ditulis untuk sistem UXBRL. Analisis yang lebih terlokalisasi dapat diselesaikan dengan menggunakan iterasi XBRL yang terbaru, yaitu IXRBL. Nah, dalam kasus IXBRL ini, tag XBRL ditampilkan tepat di sebelah konstruksi akuntansi, seperti sumber daya, acara, dan orang, daripada sebagai sekelompok tag di akhir dokumen. Nah, pada akhirnya, infrastruktur XBRL ini kemungkinan akan menerima lebih banyak dukungan di masa depan, yaitu terbukti dari SEC 4 yang saat ini mengamanatkan pelaporan XBRL. Lalu, SEC 5 dan SEC 6 yang masing-masing akan memerlukan pelaporan IXBRL untuk tahun 2020 dan akhir 2019. Nah, selanjutnya, dengan mengadopsi UXBRL ini akan memberikan perusahaan waktu untuk bereaksi secara proaktif terhadap rintangan peraturan XBRL. Selain itu, pengadopsi juga akan mendapatkan manfaat dari inovasi yang akan datang di XBRL yang dibawa oleh peningkatan pengawasan pemerintah dan juga lembaga. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Norisneni, NPM 19013011033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UXBRL System. UXBRL merupakan sistem pemrosesan data yang dirancang untuk memenuhi permintaan pengguna informasi saat ini. Dalam bagian ini terdapat 5 subbab. Mengoperasikan UXBRL input dan penataan data. Data besar menyediakan aliran data terus-menerus yang biasanya tidak terstruktur, yang berupa numerik, tekstual, suara, gambar, bentuk digital, dan analog lainnya. Hal ini ditangkap oleh perusahaan melalui 2 tahap utama, yaitu menyusun data untuk penggunaan, penataan lapisan, lalu yang kedua adalah memilih fitur dari data terformat yang tersedia dalam kaitannya dengan aplikasi kebutuhan lapisan standar data. Data yang ditempatkan pada satu set wadah yang telah ditentukan sebelumnya yang digunakan oleh kelompok aplikasi yang luas. Wadah dapat divisualisasikan sebagai sekelompok tag seperti sumber daya, jenis data, atau standar data akuntansi. Mengoperasikan UXBRL standarisasi. UXBRL menggunakan penggunaan standar data sektoral seperti Audit Data Standard atau yang disingkat dengan ADS untuk mengkodifikasi data perusahaan ke format yang bisa diterapkan. Oleh karena itu, input data diklasifikasi dan diproses melalui standarisasi data layer dan ditandai dengan label ADS dan XBRL. Setiap jenis data ditetapkan ke kategori sumber daya yang mewakili sumber daya strategis yang diukur oleh data. Sumber daya strategis yang disebutkan harus memiliki hubungan yang masuk akal dengan arus kas atau keunggulan kompetitif perusahaan. Tidak semua konten data memiliki ADS atau XBRL yang setara, sehingga tidak dapat diidentifikasi dan memerlukan tag atau ditandai. Keuntungan utama dari tags adalah bahwa informasi mempertahankan karakteristiknya dalam aplikasi atau format apapun yang ditampilkan. Sistem UXBRL mendukung referensi silang antara sumber data eksternal
dan internal yang menciptakan web yang saling berhubungan informasi yang kondusif untuk memahami bisnis dan lingkungan di mana ia beroperasi. Mengoperasionalkan UXBRL, tepatnya penyajian informasinya. Setelah informasi yang ada pada pembahasan sebelumnya, digabungkan interface di mana pengguna dapat berinteraksi langsung dengan output ada di layer aplikasi. Dari setiap analisis yang ada di ad hoc, manajer menerapkan kontrol terhadap pengungkapan serta pemantauan dan peringatan yang digabungkan dalam layer interaksi berdasarkan resource yang ada. Salah satu jenis output dari UXBRL ini adalah laporan keuangan. Informasi sudah ditandai dengan jelas untuk mempermudah pengguna seperti grafik dan tabel visual. UXBRL ini mendukung data yang sangat interaktif yang membantu investor dalam mengurangi biaya pencarian. Ninetech menyediakan jalur yang dapat dibaca mesin yang melacak penggunaannya. UXBRL dapat menganalisis umpan balik dalam bentuk klik pengguna dan permintaan pada tag untuk menyesuaikan tampilan setiap penggunanya. UXBRL ini juga menyediakan informasi secara real time, tetapi tidak semuanya dapat dilaporkan secara real time, terutama data internal. Real time yang dimaksud ini adalah informasi hak milik yang sensitif mengacu pada pemantauannya, bukan pada pelaporan waktunya. Real time memungkinkan penyaringan informasi atau intervensi proses sebelum ke tahap selanjutnya. Penggunaan UXBRL ini memiliki struktur penandaan atau tag yang memungkinkan pemilihan yang sudah ditargetkan. Dalam laporan keuangan yang sebenarnya, seseorang perlu menelusuri seluruh dokumen hanya untuk melihat apa yang relevan dengan keputusan investasinya. Di UXBRL ini, satu-satunya tampilan adalah tampilan yang disesuaikan pengguna. Tujuan dari real time ini adalah untuk memungkinkan pengguna bertindak berdasarkan informasi sebelum terlambat. Dalam dokumen keuangan statis ditemui bahwa pembaca tidak dapat menilai dampak keputusan bisnis pada tahap yang ada di akhir. Dengan melacak peristiwa secara real time, pengguna informasi dapat merumuskan ekspektasi arus kas masa depan yang terkait dengan investasi. Fungsi ini difasilitasi oleh UXBRL yang menghubungkan data internal dan eksternal bersama-sama dengan sistem tag. Integritas data. Ada dua aspek yang perlu ditangani dalam memastikan kualitas input di integritas data. Yang pertama adalah memastikan keaslian data dan tag-nya tidak boleh dimodifikasi tanpa izin dari saat dibuat sampai masuk ke dalam sistem. Persyaratan terjemahan untuk konten data baru memungkinkan verifikasi dijalankan dengan mudah. Yang kedua adalah kualitas dan keakuratan data. Pertama, ada data dari eksternal di mana kontrol data ada di tangan pihak ketiga. Beberapa data dapat diambil dari ukuran pasar agregat secara real time. Oleh karena itu, selama algoritma diautentifikasi, kemungkinan kesalahannya itu cukup kecil. UXBRL dan tag juga memiliki kelemahan data. Tag harus cocok dengan konten sumber data agar UXBRL sadar akan nilainya, tetapi tag tidak dapat diaudit. Solusi dari ini adalah untuk item laporan keuangan karena UXBRL memiliki taksonomi US GAAP atau IFRS. Dalam sistem UXBRL, setiap sumber daya dapat dikaitkan dengan beberapa item data. Ada sedikit perbedaan antara pengenalan dan pengukuran. Pengenalan ke dalam tag yang benar menjadi lebih integral, sedangkan pengukuran dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber yang mendukung konsep yang sama. Semua pasti bertanya-tanya, apa sih yang bisa dilakukan oleh UXBRL ini? Nah, UXBRL membawa struktur ke semua elemen jaringan pengukuran dan jaminan perusahaan yang diperluas. Secara tidak langsung mengekstrak data besar eksogen dan menempatkannya di database dengan seperangkat data standar. Struktur perlaporan berhubungan dengan kumpulan masalah entitas bisa bersifat formal dan ditentukan oleh pembuat standar atau informal berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Beberapa fitur lainnya adalah memiliki tautan ke sumber penting yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi yang relevan, memerlukan tampilan real-time yang terhubung ke alternate media, harga saham pesaing, atau informasi eksternal yang relevan. Menyajikan informasi non-tradisional dari sumber data eksogen inline menggunakan UXBRL dengan informasi keuangan tradisional di panel tampilan yang sama, dan beberapa fitur lainnya. Kontribusi UXBRL untuk pelaporan dan jaminan keuangan. Tentu saja banyak sekali kontribusinya, termasuk membantu pengguna mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Beberapa informasi yang terkait adalah pandangan ad hoc kapan saja, sistem pendukung untuk pelaporan berkelanjutan dan jaminan berkelanjutan, dan kemampuan untuk menghubungkan pelaporan berkelanjutan dan jaminan berkelanjutan. Output sebagai model. Nah, UXBRL ini mendukung strategi modular dengan mentransmisikan data standar ke aplikasi pendukungnya. Aplikasi ini beragam di alam
dan memfasilitasi berbagai analisis. Fungsi analisis ini mencakup penambangan proses peristiwa bisnis untuk deteksi risiko dan inefisiensi operasional, analisis klaster, dan model statistik yang lebih maju. Selanjutnya yaitu pelaporan berkelanjutan dan jaminan berkelanjutan. Nah, di bagian ini keuntungan dari struktur pendanaan UXBRL dan pengumpulan data yang terkait dalam aliran berkelanjutan bahwa semua data yang diperlukan terdiri dari memutar tombol terpisah yang melakukan analisis berbeda pada data untuk menemukan data optimal. Karena UXBRL mengumpulkan informasi dari sumber eksternal dan internal, memungkinkan untuk informasi internal disajikan dalam ruang lingkup. Ridley and Costello mencoba membedakan proses audit berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan. Mereka menyatakan bahwa yang pertama dilakukan oleh auditor dan yang kedua dilakukan oleh manajemen. Pemrosesan terus-menerus dan analisis data di UXBRL mendukung kedua belah pihak. Satu masalah yang dihadapi auditor adalah verifikasi estimasi akuntansi. Penilaian nilai wajar dan penurunan nilai seringkali mengandalkan pertimbangan dan skeptisisme profesional auditor ketika tidak ada pasar yang tersedia untuk evaluasi. Pada gilirannya, auditor mengandalkan bukti yang diberikan oleh manajemen. Namun, kebutuhan audit dan pelaporan keuntungan berasal dari penggunaan, dan penggunaan harus menjadi hakim terkait apakah informasi disajikan membantu mereka dalam pengambilan keputusan mereka, karena UXBRL menyimpan informasi tentang karakteristik informasi yang ditandai hingga antar muka pengguna. Selanjutnya yaitu ekosistem pengukuran dan jaminan perusahaan. Evolusi teknologi telah menghasilkan kemungkinan untuk menciptakan sistem otomatis dengan kompleks yang secara substansial, manusiawi, serta independen untuk operasi. Kesimpulan dari artikel ini, yaitu pelaporan dan jaminan keuangan belum mampu mengikuti perkembangan evolusi komponen yang mendasarinya. Metode pelaporan keuangan tradisional dengan dasar dalam dokumen kertas dan aliran sumber daya yang didefinisikan secara sempit tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar. Investor dan manajer retail mengalami kesulitan untuk mendamaikan perbedaan besar antara apa yang dilaporkan dan skema UXBRL yang diusul mencoba untuk mengatasi masalah ini, yang merupakan hambatan utama yang menghalangi konsumen saat ini dari memperoleh informasi keuangan yang mereka butuhkan untuk pengambilan keputusan. Ketepatan waktu, diversifikasi, dan pada saat yang sama mengurangi kelebihan informasi adalah tren dan perhatian utama hingga informatika modern. UXBRL mendukung tren ini melalui pelaporan data waktu nyata serta struktur pendanaan yang mendefinisikan setiap sumber daya dan menghubungkan elemen. XBRL membantu mendefinisikan informasi dalam bahasa bisnis, dan penggunaan dapat terus menanyakan sistem dalam menanggapi apa XBRL telah didefinisikan dengan mengikuti tag. UXBRL meningkatkan pelaporan keuangan dengan mengatasi tujuan. Tantangan yang dihadapi pengguna UXBRL adalah bagaimana merancang aplikasi yang akan menyortir data standar dalam urutan relevansi, prioritas, bahkan mungkin dinamis, karena sejumlah besar data ada di lingkungan eksternal perusahaan. Sangat penting untuk menemukan apa yang paling relevan untuk dilaporkan kepada pemangku kepentingan. UXBRL tidak akan menyelesaikan masalah, namun UXBRL memiliki dasar untuk memfasilitasi dan meningkatkan relevansi nilai pelaporan setelah solusi diterapkan, dan dengan demikian dapat memecahkan masalah yang akan terjadi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bila ada salah kata ataupun pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.